Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Allah Bapa yang penuh kasih, sehingga kita boleh berhimpun di tempat ini untuk merayakan masa penyambutan kelahiran anaknya yang kudus, Yesus Kristus, bersama dengan keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga. Oleh karena itu, dengan berdiri, marilah kita mengagungkan Tuhan sambil menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ibadah penyambutan kelahiran Yesus Kristus di saat ini tertabislah kiranya dalam nama Kristus Sang Putra Allah, dalam persekutuan keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga, kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Saudaraku, banyak peristiwa telah dilewati sepanjang tahun 2023. Banyak peristiwa dirasakan bahagia silih berganti, sukses dan gagal berulang, kadang tersenyum, kemudian meratapi pilu. Saat ini sejenak kita berkumpul di tempat ini, meninggalkan rutinitas dan aktivitas atau pekerjaan kita. Untuk mendengar cerita cinta, Sang Allah datang menjumpai manusia dalam Natal, Yesus Kristus.
Kami menyambutnya dengan penuh syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, masa lalu, kini, dan selamanya. Pengakuan dosa terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 4. Kasihani kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa kami.
Dengarkanlah berita selamat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lilin adalah simbol terang dunia, tetapi juga simbol pengorbanan Yesus Kristus untuk umat manusia. Marilah kita menyalakan lilin-lilin ini sebagai tanda bahwa hidup kita benar-benar bisa menjadi terang bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita menyalakan lilin untuk menghayati masa penyambutan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya Lilin pertama akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Yelina Nelsi Clarkson M. Theol. Kepada Ibu Yelsi kami persilahkan. pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat. Penyalaan lilin kedua kepada Bapak Yahya Kristanto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Salatiga kami persilahkan. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu membawa harapan dan damai bahagia di Penyalaan lilin ketiga kepada Ibu Iryatun Trikorini MPD kami persilahkan. di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga, kehangatan kirimkan di hati. Penyalaan lilin keempat kepada Wakil Guru SMP Kristen 2 Salatiga, kepada Ibu Susiani SPD kami persilahkan. Di Natal yang syahdu, seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan Penyalaan lilin kelima dari POSG SMP Kristen 2 Salatiga yang akan diwakili oleh Ibu Juli Haryono kami persilakan. kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu, kehangatan kasih Tuhan di Penyalaan lilin
pemilihan Ketua OSIS SMP Kristen 2 Salatiga kepada Ananda Yavin Sebastian Nikanor. Dipersilahkan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah kau, lilinmu kulihat malam dan siang. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk umat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia belum ada, badannya terus duka dan teluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mari kita siapkan bersama pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasal 2, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, di tengah-tengah persekutuan Natal bersama dengan keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga di tempat ini, kami rindu untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu.
tetapi terutama kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, semangat ya. Bukan hanya karena hari ini kita merayakan Natal, tapi juga aroma-aroma bau-bau liburan sudah mulai tercium ya. Jadi semangat semua. Nah, tema renungan kita saat ini seperti yang sudah disampaikan terambil dari Lukas, Injil Lukas. Temanya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua bagian besar yang akan kita belajari bersama. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, bagian pertama ini kemuliaan bagi Allah. Apa arti kemuliaan? Kata dasar mulia. Ada yang tahu? Mulia, kemuliaan. KBBI. Ya, menurut KBBI, mulia itu berarti tinggi dalam hal kedudukan, pangkat, atau martabat. Karena itu biasanya kita mendengar istilah yang mulia, logam mulia, batu mulia. Artinya orang atau benda itu mempunyai kedudukan yang tinggi bila dibandingkan dengan yang lain. Lebih berharga, lebih bernilai tinggi, lebih terhormat, dan sebagainya. Lalu kemudian apa hubungannya dengan kedatangan Yesus? Apa hubungannya dengan kemuliaan Allah ini dengan kelahiran Yesus? Bapak Ibu anak-anakku sekalian, kalau kita membaca keseluruhan Alkitab dari awal, kita bisa melihat bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu punya kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, peristiwa Natal
peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa ketika Allah dari tempatnya yang tinggi dari kekudusannya datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Ya. Kedatangan Yesus ini membuat kita mendapatkan lagi kemuliaan Allah. Ini bisa dibaca dalam ayat yang ke-9 tadi. Lalu berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Jadi bagi kita sekarang dengan kelahiran Kristus, itu berarti kita juga diberikan kemuliaan Allah. Maka kita harus hidup dalam kemuliaan Allah. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita sudah diberikan kemuliaan Allah? Bagaimana caranya kita hidup sebagai orang yang telah menerima kemuliaan Allah? Kita belajar dari Lukas pasal 2 tadi. Yang pertama, kemuliaan itu dinyatakan kepada gembala-gembala. Pertanyaannya, kenapa gembala yang dikasih berita itu? Kenapa bukan imam-imam? Kenapa bukan raja atau pejabat? Ada yang bisa jawab? Coba. Berhadiah payung cantik. Kenapa gembala-gembala yang diberikan berita itu? Tidak ada yang bisa jawab ini? Ya, apa spesialnya seorang gembala? Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kalau kita belajar di dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus saat itu, seorang gembala ternak bukanlah jabatan atau pekerjaan yang luar biasa. Justru sebaliknya, pekerjaan ini dianggap hina, dianggap najis karena bersentuhan dengan hewan, bersentuhan dengan kotoran. Karena itu para gembala dianggap hina dan sering direndahkan. Tetapi kalau kita belajar bacaan ini, justru orang-orang seperti mereka lah, orang-orang yang dihina, yang dianggap rendah, justru dipakai Tuhan untuk menjadi saksi melayani Dia. Pertanyaan tadi, kenapa bukan imam-imam? Kenapa bukan ahli Taurat yang ahli agama? Kenapa bukan pejabat-pejabat? Nah, karena biasanya, ini biasanya loh, tidak semua. Tapi seringkali orang yang punya pangkat, punya jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, terlalu mikir banyak. Terlalu angkuh dan sombong, kurang punya rendah hati, sehingga malah sulit dipakai oleh Tuhan. Ini nih, kalau imam-imam yang disampaikan berita ini, mungkin mereka tidak langsung pergi ke Bethlehem. Tapi yang dia pikir malah menghakimi. Itu kenapa anaknya lahir di palungan, kenapa lahir di kandang, ini orang tuanya bagaimana mengurusnya? Ya, married by accident ya, atau kawin lari. Yang terjadi bukan memberitakan kabar baik, tapi malah menghakimi. Ya, tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dianggap rendah, masyarakat kelas bawah yang sering dihina, tetapi Tuhan melihat mereka punya kerendahan hati, mau melayani Tuhan. Nah, kalau kita diminta untuk melayani Tuhan, ya, jangan merasa insecure, ya, jangan merasa insinyur. Asal kita punya hati yang mau melayani Tuhan, ya, jangan terlalu merasa insecure. Kita dimintai tolong ini mau mengiring seperti ibadah Natal seperti ini. Ayo nanti main gitar ya, ibadah Natal atau ibadah Paskah sekolah. Lalu kita bilang, aduh, saya belum dulu, soalnya main gitar masih putus-putus, jreng, C pindah ke G bingung. Jangan dulu deh, yang lain dulu. Takut salah, nanti malu-maluin. Ya, tidak perlu terlalu banyak memikirkan skill. Skill itu bisa dipelajari. Asalkan kamu punya hati yang mau melayani Tuhan lebih dulu, itu yang terpenting. Skill itu bisa learning by doing. Ya. Mau dulu saya mau melayani Tuhan. Justru orang-orang yang terlalu merasa punya skill yang tinggi tapi tidak punya kerendahan hati, ya. Ayo datang latihan. Tidak mau datang. Dia rasa dia sudah jago, ya. Ketika ada pelayanan di ibadah justru terlambat. Itulah yang menghalangi pelayanan. Makanya Tuhan memilih gembala karena mereka punya kerendahan hati. Punya dulu kerendahan hati. Punya dulu kemauan untuk melayani Tuhan.
segala kekurangan kita akan Dia perlengkapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang pertama tentang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kemuliaan Tuhan itu berarti bukan berarti lepas dari masalah. Oh, sudah hidup dalam kemuliaan Tuhan, kalau begitu tidak ada masalah lagi. Kita tidak akan ketakutan lagi, ya. Kalau kita membaca cerita tadi, justru gembala-gembala itu juga merasakan ketakutan. Tapi malaikat bilang, jangan takut, ya. Ada yang tidak pernah takut di sini? Tidak pernah cemas? Ada? Masih ada orangkah di sekitar sini? Dari tadi Ibu bertanya tidak ada suara, tapi banyak suaranya. Ada yang tidak pernah merasa takut? Iya, karena takut dan cemas adalah hal yang wajar. Semua orang akan mengalaminya. Kita diajarkan bukan tidak boleh takut, bukan tidak boleh cemas, tetapi jangan takut dan cemas yang berlebihan sehingga kita seperti orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya pengharapan, ya. Takut tidak naik kelas. Jadi kita belajar dengan lebih tekun. Takut itu baik, cemas itu baik, ada tindakan preventif. Kita bisa mencegahnya. Kalau takut tidak naik kelas, ya belajar dengan baik, ya. Yang tidak boleh adalah takut yang berlebih-lebihan, khawatir yang berlebih-lebihan sehingga kita meragukan berkat Tuhan. Semua orang khawatir, ya. Kalau orang tua khawatir dengan biaya hidup, dengan gaji, dengan pekerjaan, ya, guru-guru tugas administrasi, tugas tambahan, input nilai dan sebagainya yang belum selesai. Banyak kekhawatiran, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dengan rekan kerja. Tapi bukan cuma orang tua, ya, anak-anak juga, ya. Tadi Ibu sudah bilang, takut nilainya jelek, takut tidak naik kelas, takut dibully. Di sini ada yang bully-bulian? Ya, ada anak sekolah yang takut datang ke sekolah karena dia takut dibully teman-temannya, ya. Takut dengan masalah keluarga, takut orang tuanya bercerai, khawatir orang tuanya bercerai, khawatir tidak dapat pacar saat sekolah. Hei, jangan dulu, masih panjang masa depan kalian. Fokus dulu ke pendidikan. Cari pendidikan yang baik, cari pekerjaan yang baik. Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik. Amin. Nah, lalu solusinya apa? Kita belajar dari gembala tadi. Sekalipun mereka khawatir, mereka takut, tapi mereka tetap percaya. Mereka tetap pergi, mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka pergi menjumpai bayi Yesus, ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Buktinya mereka pulang dengan sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam kemuliaan Tuhan berarti menjadi saksi untuk seluruh bangsa. Di ayat 10 bacaan kita. Kata malaikat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesaksian untuk seluruh bangsa. Artinya berita itu bukan hanya untuk gembala saja, tapi bagi semua bangsa. Artinya gembala mempunyai tugas untuk menjadi saksi. Nah, karena itu kita yang hidup dalam kemuliaan Allah, yang diberikan kemuliaan Allah itu, tugas kita adalah menjadi saksi, ya. Kita hidup melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Tidak iri hati, tidak saling menjatuhkan sesama rekan kerja, tidak cerita-cerita temannya di belakang, ya, tapi saling mendukung satu dengan yang lain. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya. Anak-anak menghormati orang tua. Bukan pulang ke rumah hormat orang tuanya, ya. Mau apa, Pak? Apa artinya menghormati orang tua? Apa artinya menghormati orang tua? Silakan, yang kali ini berhadiah 1 piring cantik.
Apa arti menghormati orang tua? Perintah Alkitab. Apa? Artinya bahwa kita mengasihi orang tua kita. Kita memahami keadaan mereka, ya. Lihat temannya punya HP baru, dia juga pingin. Sampai ke rumah, bilang sama mama, "Ma, temanku sudah beli HP baru, saya juga mau." Mamanya bilang, "Nanti dulu, belum ada uang." "Ah, mama ini saya sudah minta, ini tidak pernah saya diikuti." Orang tuanya baru satu kata dia sudah berpuluh-puluh. Ya. Keinginannya tidak dituruti, marah-marah, ngambek, diakhiri dengan bantingan pintu. Tak. Cobalah, ya, anak-anak. Hai. Ya. Cobalah memahami keadaan orang tua. Jangan kita hanya sekedar ikut-ikut teman. Ikut kemauan kita harus selalu dituruti orang tua. Kenapa orang tua belum bisa menuruti keinginan kita? Ya, mungkin kebutuhan lagi banyak. Apalagi bulan Desember, biaya sekolah kan harus dilunasi. Ya, belanja banyak, mau Natalan dan sebagainya. Jadi kita memahami kondisi dan keadaan orang tua. Ya, jangan hanya terpengaruh dengan teman-teman kita. Ingat ya, ini kita perlu ingat bahwa orang tua itu hanya satu. Satu ayah, satu ibu, tidak akan tergantikan. Dan kadang kita memilikinya tidak dalam waktu yang lama. Nah, karena itu Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ya. Sekali lagi, ada 3 hal yang kita belajar bagaimana hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memuliakan Dia. Yang kedua, hidup dalam kemuliaan Tuhan tidak berarti kita lepas dari masalah. Yang ketiga, hidup dalam kemuliaan Tuhan artinya kita harus melakukan perintah-Nya dan menjadi saksi. Dan kalau kita mampu melakukan semua itu, maka otomatis yang kedua, bagian kedua dari tema kita, itu akan tercipta dengan sendirinya. Kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera di bumi akan tercipta. Kalau kita mengasihi orang tua, kita tidak membuli teman kita saling menopang sesama rekan kerja kita, maka damai sejahtera ada di antara kita. Amin. Ya, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah pantun. Belum. Jalan-jalan ke Salatiga. Rayakan Natal bersama Kris Dusa. Agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Padahal Ibu mau bilang, jadilah berkat terus menerus. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang mengatakan,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberi persembahan dengan memuliakan namanya dari PKJ 147, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari bersama kita satukan hati menyampaikan syukur, permohonan, bahkan pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, di saat ini bersama dengan keluarga besar SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga, kami boleh melaksanakan ibadah sambut Natal. Kami boleh diajar-ajarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, orang-orang yang sudah Kau berikan kemuliaan-Mu, kiranya kami juga boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan ini ya Tuhan, akan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami
berdoa di saat ini bagi semua anak-anak-Mu, peserta didik di sekolah ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam studi mereka, dalam kehidupan sebagai anak muda. Tuhan berikan masa depan yang baik. Tuhan berkati dalam masa muda mereka dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup yang harus mereka hadapi. Kiranya berkat Tuhan, kesuksesan dan keberhasilan akan menjadi milik mereka. Berdoa juga buat para pendidik, guru-guru, kepala sekolah di sekolah ini ya Tuhan. Berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh terus melaksanakan pengabdian mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Kristen 2 ini, tendik, pengurus yayasan, komite, para orang tua, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, di dunia pendidikan, Tuhan kiranya akan memberkati sehingga pekerjaan, pemberian diri, pelayanan mereka berkenan di hadapan Tuhan untuk kemajuan lembaga ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia, bahkan semua yang sudah terlibat dalam kegiatan ibadah saat ini, segala sesuatu yang dipersiapkan sudah boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati panitia, bahkan semua yang turut ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing, bahkan bersama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan, program-program sekolah yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati segala persiapan agar seluruh kegiatan, program sekolah yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur. Pakailah persembahan syukur ini menjadi berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Ini syukur dan permohonan kami ya Tuhan Allah. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan sukacita sambil mengingat bahwa Tuhan mengutus saudara-saudara untuk mengabdi di dunia pendidikan sesuai dengan panggilannya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadah sambut Natal pada pagi hari ini telah usai. Kita akan sambut bersama-sama perayaan Sambut Natal SMP Kristen 2 Salatiga. Kepada yang bertugas kami serahkan.
wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nathanael Liovin Sebastian Nikanor. Dan saya Angela Kurniawan Sadewa. Nah lah, kita kan tadi udah mengikuti ibadah sambut Natal ya. Teman-teman terberkati? Nah lah, habis itu kita mau ngapain nih? Nah, kita akan masuk ke acara perayaan Natal. Oke, tapi sebelum itu, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Yahya Kristanto MPD, kami persilahkan. Ya, baik. Shalom semuanya anak-anak. Shalom semuanya. Puji Tuhan, yang terhormat Ibu Pendeta Yelina Nelsi, yang saya hormati Bapak Pendeta Yefta, Ibu Yari sebagai Ketua Yayasan, Ibu Iriatun sebagai Direktur Pelaksana, Ibu Wahyu Yuliarsih dan Ibu Anggi yang pada pagi hari ini hadir bersama-sama dengan kita dari POSG, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Kristen 2 dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sambut Natal. Apakah anak-anak bersuka cita? Apakah anak-anak bersuka cita hari ini? Atau ada yang sedih? Ya, baik. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik yang saya tangkap dari pemberitaan firman pada pagi hari ini, yaitu bagaimana supaya kita semuanya anak-anak mau dipakai oleh Tuhan. Ternyata tadi Ibu Pendeta menyampaikan bahwa Tuhan memakai itu bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang sempurna ya. Jadi kalau anak-anak merasa, Pak, apa yang saya bisa miliki, apa yang bisa dipakai Tuhan di dalam kehidupan saya? Tuhan bisa memakai hidupmu asal kita mau ya. Amin ya anak-anak, mau dipakai oleh Tuhan hidupnya? Ya, tentu kalau berbicara tentang talenta, para siswa-siswi di SMP Kristen 2 ini sangat lengkap talentanya ya di bidang seni. Tadi baru saja kita bisa melihat ya tarian tradisional, tarian modern kita punya semua ya. Anak-anak di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang akademik, semuanya lengkap Tuhan anugerahkan ya kepada anak-anak semuanya. Nah, itulah yang nanti Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Yang penting anak-anak semuanya adalah bisa menekuni di bidang yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dalam hal ini dikomandani oleh Ibu Herlina ya. Tepuk tangan untuk Bu Herlina. Terima kasih Bu Herlina dan semua Bapak Ibu guru dan karyawan tentunya yang sudah merancang dan melaksanakan ibadah Natal sehingga bisa berjalan dengan baik. Demikian juga terima kasih kepada seluruh siswa, utamanya yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak yang melayani, hebat ya. Baik di dalam pelayanan ibadah maupun di pengisian acara, semuanya luar biasa ya. Baik anak-anak, akhir kata tidak usah berpanjang lebar ya. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Natal kepada anak-anak semuanya. Kiranya berkat sukacita Natal selalu melimpah atas kehidupan kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yahya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Pendeta Jemaat GKI Salatiga kepada Bapak Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi
Bapak Ibu saudara dan anak-anak sekalian. Ini Pak Yahya cari bolo. Cari bolo untuk memberikan kata sambutan ya. Tadi saya diminta untuk sambutan, mendadak. Ini kalau tidak lancar yang tanggung jawab Pak Yahya ini ya. Ya, terima kasih untuk undangan yang diberikan ya kepada Majelis Jemaat GKI Salatiga di dalam menyambut raya ibadah dan bukan ibadah ya, menyambut Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus. Tema hari ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tadi Bu Pendeta sudah menjelaskan panjang lebar. Kemuliaan bagi Allah, kemudian dan damai sejahtera di bumi. Ini disampaikan oleh para malaikat ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Dan itulah Tuhan Yesus yang lahir ya, memuliakan Allah dan kemudian mendatangkan damai sejahtera di bumi ini dengan karya yang dilakukan. Nah, ini tentunya juga berlaku untuk Anda semua ya. Anda dilahirkan di bumi ini, di dunia ini tentu dengan maksud Tuhan. Bukan sekadar lahir, menjadi besar, dewasa, dan lalu melakukan apa saja semau maunya, tidak ya. Panggilan untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera itu menjadi panggilan kita semua. Memuliakan Allah. Apakah hidup kalian sudah memuliakan Allah? Sudah? Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan ya kalau sudah. Ya, alhamdulillah dan puji Tuhan sama tuh ya. Ya. Ya, itu yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu ya dalam kehidupan kita. Memuliakan Allah itu harus ada selalu dalam pikiran kita. Anda orang-orang Kristen. Orang Kristen itu berarti, tahu arti nama Kristen? Arti nama Kristen apa? Kristen itu Kristus kecil. Ya, Kristus kecil. Anda itu Kristus kecil. Nama Kristus menempel dalam diri Anda masing-masing. Ya. Nah, apakah nama Kristus yang menempel pada diri Anda masing-masing yang adalah Kristen itu dimuliakan? Dan Kristus dimuliakan, Tuhan dimuliakan itu melalui apa? Orang akan melihat apa yang Anda perbuat, apa yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda memuliakan Tuhan? Itu yang harus dilakukan, yang diperbuat, karena orang selalu lihat itu dari kekristenan kita. Lalu soal menghadirkan damai sejahtera, kita tahu ya, itu harus diperjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dunia kita dunia yang penuh damai sejahtera atau tidak? Ya, masih banyak damai sejahtera yang harus diperjuangkan. Dan Anda harus jadi pemerjuang damai sejahtera ya. Dimulai dari hidup Anda sekalian. Di sekolah, di rumah, jangan suka berantem, jangan suka berkelahi, ya. Harus hidup berpadu, jangan berpadu. Tahu ya bedanya ya? Padu dan padu. Ya, Anda jangan menjadi orang yang suka padu, tetapi padu, menciptakan kehidupan yang harmonis. Justru kalau ada yang padu, ada yang bertengkar, didamaikan. Nah, itu kalau mau menjadi pembawa damai sejahtera. Itu saja ya Pak Yahya ya. Lah tidak ada. Ya, begitu sambutan dari saya mewakili Majelis Jemaat GKI Salatiga, dan atas nama Majelis Jemaat GKI Salatiga saya mengucapkan selamat ya untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus
Yang masih persiapan untuk besok tanggal 24-25 merayakan, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Ebenezer Salatiga kepada Ibu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih MPD. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta siswa-siswi SMP Kristen 2 Salatiga. Ini termasuk Pak Yahya Caribolo. Rupanya bolonya nggak cukup satu Pak Pendeta, tetapi juga mengajak saya untuk berbolo itu ya, gitu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita semua bisa berada di tempat ini ya, untuk memperingati, untuk melaksanakan ibadah dan perayaan sambut Natal, gitu ya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi selaku wakil dari majelis, selaku ketua pembina Yayasan Pendidikan Ebenezer, yang saya hormati Ibu Iriatun selaku direktur sekolah Yayasan Pendidikan Ebenezer, yang saya hormati Pak Yahya selaku kepala sekolah. Ibu-ibu PSOG ini setia sekali. Ya, yang saya hormati pula, terima kasih senantiasa hadir begitu ya, dan membersamai teman-teman di SMP Kristen 2. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru, Ibu Pendeta, maaf karena kecil di belakang ya. Terima kasih Ibu Pendeta atas layanan firman-Nya yang luar biasa. Tadi sudah dikupas tentang kemuliaan bagi Allah begitu ya. Karena Ibu Yelina ini sebetulnya sudah sering bertemu dengan saya dan berdiskusi dengan saya, tetapi selama ini secara online. Ini tadi saya bertanya-tanya, ini benarkah Ibu Pendeta yang mahasiswa saya itu ya? Ternyata nggak kemana-mana, akhirnya ketangkap juga gitu Bu, nggak usah lari kemana-mana. Ya, yang saya kasihi dan yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMP Kristen 2 Salatiga yang hebat-hebat. Pada hari ini kita melaksanakan bersama ibadah dan sambut Natal yang setiap tahun sudah kita lakukan, kita peringati ya. Setiap tahun kita lakukan supaya kita bisa mengingat kembali kasih Tuhan kepada kita semua ya, yang telah menyelamatkan kehidupan kita gitu ya. Atau sebetulnya kita merecharging lagi begitu ya tentang makna Natal ya, mengingat kembali bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita dan sudah menyelamatkan kita hingga akhir ini dan selamanya. Saya lihat temanya ini selaras dengan tema yang dikeluarkan ini ya di SKB 3 Menteri ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ya. Kalau di surga sudah pasti damai sejahtera begitu ya. Damai sejahtera di bumi gitu ya. Nah, tadi Ibu Pendeta sudah menyampaikan kita perlu menggunakan atau memanfaatkan talenta yang sudah berikan kepada kita untuk melayani Tuhan ya. Tetapi tidak hanya sekedar itu, tetapi kita perlu menjaga kedamaian. Kedamaian itu mulai dari siapa ya? Kedamaian mulai dari siapa? Dari diri kita sendiri ya. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri sebelum kita bisa menebarkan kedamaian di lingkungan kita. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, pasti kita mampu untuk membuat kedamaian di lingkungan kita. Ya, SMP Kristen 2 Salatiga harus bebas dari bullying. Apakah masih ada yang melakukan bullying di sekolah? Masih ada? Tidak ada ya, pasti tidak ada. Udah gini-gini.
Ya, tidak ada yang melakukan bullying, puji Tuhan ya. Ya, karena dengan melakukan bullying artinya kita tidak membawa kedamaian di lingkungan kita, gitu ya. Entah itu bullying dalam bentuk verbal, ya, entah itu bullying secara langsung atau melalui media sosial, ya. Pernah mendengar ada yang dibullying di media sosial akhirnya anak itu bunuh diri? Ya, pernah mendengar itu ya? Ya. Begitu dampaknya bullying terhadap kehidupan anak-anak sampai mereka tidak kuat ya menanggung perilaku bullying itu. Padahal bullyingnya nggak dipukulin ya, dikata-katain di media sosial begitu ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya, apalagi secara langsung di sekolah begitu ya. Ya, saya yakin Pak Yahya ini sudah menjadi program prioritas ya untuk membuat sekolah ini menjadi bebas bullying begitu ya. Itulah ya. Ya. Kalau kita satu saja tindakan ya tidak melakukan bullying, berarti kita sudah membawa kedamaian di lingkungan kita dan akhirnya juga akan berdampak di lingkungan yang lebih luas seperti ini ya. Ya, tahun ini adalah tahun politik ya. Kita menjelang perhelatan politik yang besar di negara kita, meskipun anak-anak belum punya hak untuk memilih ya, tetapi kita harus berhati-hati dalam menangkap segala isu di media sosial ataupun yang kita terima langsung, terutama di media sosial ya, supaya kita bisa menyikapi sehingga tidak ikut memicu perpecahan, memicu ketidakdamaian dalam rangka pesta politik pada tahun ini, begitu ya. Meskipun belum milih ya, tapi kan pasti ngikuti nih di media sosial udah rame banget gitu ya, yang menjelek-menjelekan si A, yang menjunjung si B dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kita hanyut itu, kita tetap pada prinsip bahwa oh ya kita harus memilih pemimpin yang memang membela rakyat gitu. Tapi ini bukan kampanye ya. Di UKSW biasanya selalu kalau dalam pertemuan-pertemuan slogannya itu satu hati. Sekarang nggak boleh lagi pakai angka 1 gitu. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Ya, atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Ebenezer mengucapkan selamat menyongsong Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Yang terakhir, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua POSG kepada Ibu Juli Wahyono. Kami persilahkan. Salam damai buat kita semua. Yang saya kasihi Ibu Dr. Anda Iriatut, yang saya kasihi Ibu Dr. Anda Yari, yang saya kasihi Bapak Pendeta Yefta, yang saya kasihi Ibu Pendeta Yelina, terima kasih Bapak firman-Nya sangat memberkati saya. Yang saya kasihi Bapak Yahya Kristanto sebagai Kepala Sekolah dan seluruh anak-anakku yang saya kasihi di tempat ini. Terima kasih, penampilannya luar biasa, pelayanannya keren banget, keren semuanya. Yang duduk juga anteng, terima kasih sudah mendengar firman Tuhan luar biasa, responnya cakep. Natal adalah suatu tanda hadirnya kedamaian. Mari kita sikapi sama-sama, damai itu kita bawa di sekolah, damai itu kita bawa di hati kita, damai itu kita bawa di rumah, damai itu kita bawa kepada semua teman-teman kita di luar, terhadap semua relasi kita. Damai itu kita bawa ke dalam setiap langkah kehidupan kita. Setuju anak-anakku? Setuju ya? Jadi mari kita sama-sama membawa damai. Dari saya cukup sekian, selamat menyongsong Natal
dan selamat menyongsong tahun baru dengan yang lebih baik tahun 2024, kedamaian yang baru, sukacita yang baru, prestasi yang baru, dan melahirkan karya-karya yang luar biasa tentunya dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Nah lah, kayaknya langsung aja sih kita masuk ke perayaannya. Ada penampilan apa dulu nih yang pertama? Yang pertama ada band Rudolf, keyboard Peter, vokal Andra, bass Kristo, drum Kian, gitar Reinhard yang akan membawakan lagu dari Pulau dan Benua. Silakan maju. menyaksikan. Penasaran sama satu hal ini. Bentar, mau tanya ke ini gitaris. Mas, kenapa nama bandnya band Rudolf, Mas? Nama rusanya Santa. Oh, nama rusanya Santa. Siap. Oke. Mas Andre ini. Kita mau nyanyi lagu apa, Mas? Nah, dari band kami bakal membawakan lagu dari Pulau dan Benua. Yeah. Nah, Mas Reinhard mau tanya nih, persiapan untuk latihan menyiapkan Natal ini berapa lama ini bandnya? Sehari tak ya? Sehari? Luar biasa. Sudah siap? Siap, aman? 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 Silahkan. Selamat menyaksikan. Penampilan yang sangat luar biasa dari band Rudolf. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, penampilan selanjutnya apa nih, Vin? Nah, habis ini akan ada penampilan vokal grup dari Ruth, Kania, Naomi, Jessa, Kara, Kira, dan Wong Josephine yang akan menyanyikan lagu Mary Did You Know. Selamat menyaksikan.
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? That your baby boy will come save our daughter? Did you know that your baby boy has come an angel's room? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels through? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This changing child you're holding is a great I am. Did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Banget nih penampilan dari vokal grup. Nah selanjutnya apa nih Vin? Nah, kemarin kita kan udah melaksanakan lomba kuisis dan lomba gartik ya. Saatnya pengumuman nih. Nah dari kelas 7 juara 1 dimenangkan oleh Daniel Brian Pautonan dari kelas 7A. Silahkan maju. Selanjutnya dari kelas 7 juga. Juara kedua diperoleh oleh Victoria Lintenia Lailisa Bamalora dari kelas 7C. Nah untuk pemenang lomba kuisis kelas 8 juara 1 dimenangkan oleh Azaria Narendra Evan Putra dari kelas 8B.
Selanjutnya masih dari kelas 8, pemenang lomba kuisis kelas 8 juara 2 diperoleh oleh Sarani Mercy Laura Patulak dari kelas 8C. Selanjutnya, pemenang lomba kuisis kelas 9 juara 1 dimenangkan oleh Jona Valerius Elionai dari kelas 9C. Perwakilan bisa maju ke depan. Dan juara kedua dimenangkan oleh Evan Cielo Radian Wijayanto dari kelas 9B. Nah, ini merupakan pemenang dari lomba kuisis. Selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang lomba Gartik. Dari kelas 7, juara pertama dimenangkan oleh Christopher Rahardian Widodo dari kelas 9A. Juara 2 dimenangkan oleh Samuel Nanda Bakti dari kelas 7B. Lalu juara 3 dimenangkan oleh Raditya Rafael Himawan dari kelas 9A. Nah, dengan hormat kepada Ibu Sari Dewi Tarigan untuk menyerahkan hadiah lomba kuisis. Kepada Ibu Sari dipersilahkan. Dari kuisis. Selamat kepada Daniel Brian Pautonan dari kelas 7A. Selamat untuk Victoria Lintenia Lai Lisambora dari 7C. Dan juga untuk Azaria Narendra Putra dan Sarani Mercy Laura Patula. Selamat juga untuk perwakilan dari Jona Valerius dan Evano Cielo Radian. Silakan Bu Sari, terima kasih. Selanjutnya dengan hormat Ibu Susiani untuk bisa menyerahkan hadiah untuk pemenang lomba Gartik. Terima kasih Bu Ani dan Mem Raini. Selamat untuk pemenang lomba kuisis dan Gartik. Pemenang lomba Gartik. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan tari balet Gwen dari kelas 7B. Selamat menyaksikan. Hark how the bells, sweet
silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring or caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, raising the sound, all in a dale, telling their tale. Christmas is here, bringing the cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring or caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, raising the sound, all in a dale, telling their tale. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hey, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Ini penampilan dari Gwen. Selanjutnya penampilan apa lagi ya? Nah, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari band Vertikal Horizontal. Dengan member gitaris ada Adelio, keyboardis ada Kira, drummer Nehemia, bassis Gendis, vokalis Kara dan Yoselin, dan mereka akan membawakan lagu Bersorak-sorai. Selamat menyaksikan. Aku takut, Ra.
Oh, penampilan yang sangat luar biasa dari band Vertikal Horizontal. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Nah lah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Kira-kira ada pengumuman apa ya? Nah, kemarin kan kita sudah mengikuti lomba membuat kartun Natal dan parade Santa. Kira-kira siapa yang menang ya? Nah, ini langsung aja nih lah. Pemenang membuat kartun Natal dari kelas 7. Pemenangnya adalah Siapa ya? enggak ada musik. Alicia 7C dan Meme dari kelas 7B. Silahkan untuk Alicia dan Meme, silahkan ke depan. Alicia 7C, apakah ada? Pemenang membuat kartun Natal kelas 8 dimenangkan oleh VB dari kelas 8B dan Petris dari kelas 8D. Selanjutnya, pemenang kartun Natal dari kelas 9 adalah Bekti dari kelas 9A dan Kania dari kelas 9B. Mohon dengan hormat kepada Bapak Yahya untuk dapat menyerahkan hadiah lomba membuat kartun Natal, Pak. Silahkan, Pak. Kepada pemenang lomba diharapkan ke belakang untuk menemui Miss Herlina. Terima kasih. Nah, selanjutnya kami akan mengumumkan pemenang dari parade Santa. Kira-kira kelas mana yang paling terbaik? Kelas mana? Nggak dengar kelas? Oke, langsung aja lah. Nah, Santa kelas Terbaik 7 dari kelas terbaik 7 jatuh kepada kelas 7D. Mungkin ketua kelas dari 7D silakan. Nah, ini kelas 7 dimenangkan oleh 7D. Lalu kelas 8 siapa yang kira-kira menang? 7 apa? 8 apa? Santa kelas 8 terbaik jatuh kepada kelas 8B. Mungkin perwakilan 8B. Kepada Yoel Hilkia silahkan maju. Dan yang terakhir yang paling meriah nih lah. 9 apa? 9 apa? Ayolah, siap. Santa kelas 9 terbaik jatuh kepada kelas 9B. Ketua kelas dari 9B silahkan maju.
Dan dengan hormat Bapak Edo akan memberikan hadiah untuk pemenang Santa terbaik. Terima kasih. Untuk pemenang silahkan menemui Miss Herlina. Dan acara kita yang terakhir, kita akan bersama-sama mengikuti doa penutupan yang akan dipimpin oleh Ibu Reni Novitasari. Kepada Ibu Reni Novitasari kami persilahkan. Mari Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, mari kita tutup rangkaian ibadah dan perayaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah dan juga perayaan sambut Natal SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap rangkaian boleh terlaksana dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami juga boleh menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apapun itu, sebagai kami, sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai karyawan, sebagai anak-anak, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami akan menutup untuk acara kami pada pagi hari ini dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian serangkaian acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Kami selaku MC memohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Mr. Christian boleh mengambil pengumuman.